Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kids, Tuhan mau kita berakar dan terus bertumbuh di dalam Dia, sehingga apapun yang kalian nanti hadapi di depan, kalian bisa tetap kuat, karena Tuhan ada buat kalian dan Dia sendiri yang memberikan kekuatan serta kemampuan itu buat kalian. I think it's a great idea because you can go to church with your family and spend more time with them. I think it's a great idea karena kita bisa berangkat bareng dengan orang tua, lalu nggak perlu ibadah 2 kali lagi, jadi bisa sekali aja hari Minggu. Youth is a place where I can express myself, a place where I can show all my ups and downs together with my mentors and fellow youth members there. I love IFGF Youth Surabaya because here we can meet our friends, we can come together and worship God together and also have fun together. We also have our small group where we can share our experiences and also learn from each other experiences, and we can also ask many things to our mentor who is very understanding. Well, I pray so that every new youth member coming up and everyone in youth will have a great time there and they will learn more about Jesus. I hope Eco Hall can attract newcomers, and I hope that youth members can enjoy Eco Hall as much as they enjoy youth right now. Hello IFGF Surabaya. Hello. Nice to see a response from the audience ya, from dari jemaat ini ya. Welcome to our service. Perkenalkan, nama saya Teddy, saya hostanda pada hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah bersama kami, mau on-site maupun online. Terutama kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baru pertama kali hadir, kami ingin kenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda masuk gedung ini tadi di bawah, di sebelah kanan ada booth-booth. Di sana ada tim kami namanya Connect Team. Mereka ingin kenalan dan bagaimana kami dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi jemaat yang online, ketik aja di chat box dan saya percaya tim yang sama atau usher akan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Alright. Tak terasa semester 1 sudah berlangsung. Nanti setelah ibadah kedua, hari ini setelah ibadah kedua, kami akan memaparkan laporan hasil kinerja semester 1 IFGF Surabaya. Kegiatan diakonia, kegiatan misi, termasuk generasi peduli, dan paparan keuangan gereja IFGF Surabaya akan dipaparkan nanti setelah servis kedua.
kami mengundang jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin hadir nanti setelah service 2 selesai kami akan memaparkan presentasi tersebut. Terus ikuti kegiatan gereja IFJF Surabaya melalui YouTube channel kami di IFJF Surabaya atau di Instagram @IFJF Surabaya. Terus dukung Summer Mission, tim hari ini berangkat atau kemarin ada yang udah berangkat ya, dan hari ini berangkat ke Kalimantan. Terus dukung mereka dalam doa sebab sesuatu yang besar pasti terjadi melalui pelayanan kami di Kalimantan Barat tersebut. Alright? Kita akan segera deklarasikan ayat firman Tuhan yang hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 11. Saya bacakan dahulu, Amsal 19 ayat 11. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Saya percaya bulan ini kita berbicara mengenai the art of conflict. Controlling our anger is one of it. Dan saya percaya kita akan terpuji bila mana kita akan bisa mengendalikan kemarahan ini. Mari kita bangkit berdiri, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita deklarasikan minute gitu. Jadikan rema pada hari ini. Firman yang akan kita bicarakan hari ini, akan kita perkatakan. Ready? 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 11. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau, Raja dari segala raja, Bapa kami. Kami bangga Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa hari ini kami boleh ada di tempat ini. Bukti bahwa Engkau memelihara kami. Mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan mengucap syukur atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Baik ataupun buruk, masa tenang atau masa konflik sekalipun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami tahu dalam segala masa, dalam segala keadaan Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Termasuk Tuhan, Engkau mengontrol kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang Tuhan. Karena kami ingin Tuhan menyembah Engkau. Karena kami ingin memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak. Bukti daripada ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik. Dan kami siap hari ini Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Amin. Selamat pagi IFJF Surabaya. Berikan high five pada kanan kiri Anda. Kita mau semangat pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Amin. Let's go. Mari semua nyanyikan, mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi. Semua makhluk tunduk padanya. Dan katakan pujian, pujian bagi Raja mulia. Ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku. Kemenanganku
dunia. Salibmu Tuhan, yes Lord. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Let's shout, one. Whoa, 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 kemenanganku. Whoa, 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 kemenanganku. Sekali lagi sama-sama ya. Whoa, 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 kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Ada kemenangan di tempat ini, amin. Dia Allah yang memberi kemenangan. Sebab itu pagi hari ini kita mau sama-sama katakan, Tuhan, kami mau tenang. Hai jiwaku, aku mau tenang di dalam Engkau. Sebab apapun boleh terjadi teman-teman, tapi kita percaya kita punya Allah yang memberikan kemenangan, amin. Mari sama-sama nyatakan pujian ini, mari nyatakan dengan penuh iman. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang peduli sama kehidupan kita. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja walau kita belum lihat, teman-teman. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sungguh Kau Allah yang setia. Terus percaya dan berserah,
imanku takkan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Sama-sama nyanyikan teman-teman. Tenanglah, Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku, ku percaya Dia Allah yang setia. Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu ya Yesus, kami mau tenang di dalam-Mu Tuhan, kami mau tenang. Hai jiwaku tenang, hai jiwaku tenanglah, hai jiwaku tenanglah, tenanglah, hai jiwaku tenanglah, Dia tak menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Sabarlah, jangan menyerah, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku, ku percaya Dia Allah yang setia, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia pemegang seluruh hidupku, ku percaya Dia Allah yang setia. Sungguh Kau Allah yang setia, jiwa kami tenang di dalam-Mu Tuhan, jiwa kami aman di dalam-Mu. Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah, sebab tenanglah, Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah, dan tenanglah, Dia telah menanti, sekalipun musim-musim terus berganti.
God when you're by my side. All my fears and my doubts have fled in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. All my fears and my doubts have fled in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor. All my fears and my doubts are gone. All my fears and my doubts have fled in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. All my fears and my doubts have fled in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. My hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. Saat ini Tuhan, kami nyatakan sekali lagi bahwa Engkaulah cinta dan kekasih dari hati kami, dari kehidupan kami. Engkau yang terutama, Engkau yang pertama Tuhan. Dalam apapun yang kami kenal, apapun yang kami ketahui, siapapun itu, tiada yang lebih penting daripada Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang kembali mengutamakan Engkau lebih daripada segala sesuatunya. Dan saat ini kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, Allah Roh Kudus, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Jamah hidup kami, lembutkan hati kami, karena kami mau mendengarkan, kami mau belajar firman-Mu. Biarkanlah ketika firman dibagikan, ketika semua telinga mendengar, hidup kami pun diubahkan.
Terima kasih Tuhan sekali lagi. Mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Allah yang penuh kasih. Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya kita katakan amin. Thank you worship team. Thank you volunteers yang sudah melayani. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi AFJS Surabaya. Minggu ini kita masuk ke minggu ketiga, The Art of Conflict. Kita sudah belajar bahwa konflik tidak pernah bisa dihindari. Kita tidak terbebas dari konflik siapapun kita. Berapapun banyaknya sumber daya yang kita miliki, mau uang sebanyak apapun, waktu sebanyak apapun, level kepemimpinan setinggi apapun, kita tidak terbebas dari namanya konflik. Dan saya setuju dengan pernyataan Pastor Zeva bahwa kita tidak boleh memiliki sebuah mental untuk yang menghindari konflik atau konflik avoidant. Karena ujung-ujungnya hanya membawa kita kepada persatuan, unity. Maaf tiba-tiba lupa. Persatuan yang semu. Tapi kenyataannya ketika kita melihat diri kita, melihat kehidupan kita. Kalau kita boleh jujur, maka dalam usaha kita menghadapi atau menyelesaikan konflik, tidak selalu ujungnya berakhir dengan damai. Tidak selalu ujungnya berakhir dengan sesuatu yang membangun. Untuk itu saya percaya bahwa bukan hanya kita harus memiliki siap menghadapi konflik, tapi kita juga harus memiliki hikmat dalam menghadapi konflik. Dan hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah poin yang bernama discernment. Pembeda, penilaian. Atau dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan discernment ini sebagai sebuah kemampuan untuk menilai seseorang ataupun sesuatu dengan baik. Ibarat ada seorang dokter yang harus menghadapi atau menangani korban kecelakaan. Bayangkan bahwa kondisi ini sangat-sangat kritis, di mana pasien ini terburu-buru ditandu, terburu-buru diberikan masker oksigen. Kemudian ada perawat-perawat di mana-mana yang mencoba untuk mempertahankan kehidupan dari pasien ini. Dan kemudian dokter yang menanganinya, menilai keadaannya, melihat mungkin ada luka-luka di sekujur tubuhnya, baju yang robek, celana yang robek. Akan sangat tidak bijak kalau dia akhirnya berkata atau bertanya kepada perawat di sekitarnya. Kemudian dia bertanya, bagaimana kabar HP dari pasien ini? Apakah layarnya retak? Atau dia berkata, coba lihat bajunya itu sobek-sobek. Saya rasa kita harus mengganti bajunya dengan baju yang baru. Sangat tidak bijak. Itu sebabnya dibutuhkan sebuah discernment agar dokter ini bisa mengatasi konflik ini dengan baik. Betul, konflik harus dikelola, konflik harus dihadapi. Tapi konflik pun perlu dipahami, perlu kita pahami, perlu kita kenali, perlu kita discern. Karena kenyataannya tidak semua konflik memiliki level yang sama. Not every battle is worth fighting. Ada level yang lebih mendesak, ada level yang lebih penting. Dan demikian yang diajarkan oleh mantan presiden ke-34 dari Amerika Serikat yang bernama Eisenhower. Ia mengajarkan bahwa dalam kehidupannya produktif, sangat-sangat produktif. Dia seorang perwira militer, dia juga seorang negarawan. Dia menjadi jenderal bintang 5 pada saat dia mengabdi untuk negaranya. Dan dia mengajarkan bahwa dalam menghadapi konflik, menghadapi beban, menghadapi masalah di dalam kehidupannya, agar kita bisa produktif, kita harus mengenali mana yang mendesak dan mana yang penting. Seperti dalam matriks yang dia ajarkan ini, mungkin teman-teman, mungkin saudara pernah lihat matriks ini, Eisenhower Matrix.
Ia mengatakan bahwa kalau ada masalah atau konflik yang penting dan urgent, mendesak di kuadran 1, maka kita harus melakukannya. Tapi kalau konflik itu tidak penting dan tidak mendesak seperti di kuadran 4, maka kita harus eliminasikan. Atau mungkin tidak harus kita ladeni. Jadi dalam menghadapi konflik, kita diajak untuk memahami terlebih dahulu konflik dan tanggung jawab yang mendesak dan yang penting. Karena seperti katanya Dwight Eisenhower, apa yang penting biasanya jarang mendesak. Dan apa yang mendesak biasanya jarang penting. Ada konflik-konflik yang harus kita biarkan saja, tidak harus kita ladeni. Ada waktunya kita maju, ada waktunya kita mundur. Ada waktunya kita tidak meladeni konflik itu sama sekali. Bukan karena kita menghindari konflik, tapi karena setelah kita pahami konflik itu tidak mendesak dan juga tidak penting. Ketika kita anggap semua konflik sama pentingnya, selalu mendesak, selalu penting. Yang ada mungkin kita akan menjadi reaktif. Kita akan menguras semua sumber daya kita, perhatian kita, waktu kita, perasaan kita, hidup kita hanya untuk meladeni hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Jadi berbicara mengenai discernment atau discerning conflict, judul saya hari ini. Saya percaya bahwa cara yang tepat untuk kita memahami topik ini adalah belajar langsung dari tokoh di Alkitab yang terkenal oleh karena hikmatnya. Terkenal karena dia adalah seseorang yang bijaksana. Siapa dia saudara-saudara? Terima kasih, jawaban benarnya adalah Tuhan Yesus. Saya mendengar Raja Salomo. Karena kenyataannya ketika Salomo di saat dengan semua hikmatnya, ia pun gagal untuk menentukan apa yang penting di dalam kehidupannya dan akhirnya dia berpaling daripada Tuhan. Tuhan Yesus taat hingga mati. Tuhan Yesus sendiri adalah perwujudan dari hikmat itu sendiri. Jadi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi konflik yang terjadi di dalam kehidupannya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini kita melihat bahwa di ayat ini ada seorang perempuan bernama Marta yang menyambut Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dengan kata lain, saat ini Tuhan Yesus hadir sebagai seorang tamu. Kemudian kita melihat bahwa saudara dari Marta yang bernama Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Tapi di ayat yang ke-40 kita justru melihat sebuah konflik terjadi. Konflik ini muncul ketika Marta yang tadinya menyambut Yesus sebagai tamu, mempersilahkan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba di ayat ke-40 ini dia menjadi marah. Di ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dalam bahasa aslinya, sibuk sekali berarti berbeban berlebihan. Dan kata mendekati, came to him, dituliskan dengan nuansa bahwa Marta ini mendekati Tuhan Yesus dengan terburu-buru sampai-sampai memotong pembicaraan Tuhan Yesus. Dan bukan cuma memotong pembicaraan Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa Marta pun menuduh Tuhan Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Aku ini sibuk, Tuhan engkau tidak peduli ya? Menuduh Tuhan Yesus. Dan bahkan dia berkata, bukan cuma berkata, dia memerintah Tuhan Yesus, suruhlah Maria untuk membantu aku. Udah tamu, disuruh-suruh.
yang bisa kita lihat, ada sebuah kefrustrasian, ada sebuah kemarahan yang ditampilkan oleh perkataan Marta ini. Dan ketika saya baca ayat ini, saya melihat bahwa seringkali di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sering terjadi. Ketika ada orang-orang yang frustrasi, konflik mulai muncul. Dan keadaannya kita mulai saling menyalahkan satu sama lain. Kita saling menuduh satu sama lain. Kita nggak tahu harus melaporkan sama siapa. Jadi akhirnya kita melapor kepada semua orang. Ada konflik yang muncul. Bahkan ketika Marta harusnya bisa menegur Maria langsung. Kenapa harus minta Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus datang sebagai tamu, bukan sebagai pengacara. Di poin ini kita melihat bahwa Marta yang mengundang Yesus sebagai tamu atau bahkan tamu terhormat, justru bersikap sangat tidak sopan kepada dirinya. Dan kisah ini seringkali diceritakan dalam sekolah minggu, diceritakan dalam pengajaran-pengajaran, dalam khotbah-khotbah. Di mana digambarkan seolah Marta ini orang yang suka marah-marah. Marta ini adalah orang yang terlalu fokus sama pelayanannya, terlalu fokus sama hal-hal yang di dunia, bersifat duniawi. Seperti gambar ini. Ada Yesus, ada Marta, ada Maria. Di saat Maria dengan alim, dengan penuh pengabdian mendengarkan firman Yesus, Marta ini marah-marah. Marta ini sumber konflik. Namun selanjutnya kita akan belajar bagaimana Yesus discern the conflict. Bagaimana Yesus memahami dan mengatasi konflik yang terjadi ini. Dan ada 2 poin yang akan kita pelajari. Di ayat ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan di dalam Alkitab, kalau ada nama seseorang diulang 2 kali, seperti ini, Marta, Marta, maka nuansanya sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mama saya. Ketika mama saya bilang, Indra, Indra, saya tahu saya ada dalam masalah yang besar. Indra, Indra, habis. Atau bisa jadi Indra, Indra dengan nada sinis sambil geleng-geleng kepala. Indra, Indra, memalukan Margatan. Tapi tidak seperti itu. Di Alkitab, ketika Yesus, terutama ketika Yesus memanggil nama orang itu 2 kali, ini menggambarkan bahwa Yesus memanggilnya dengan penuh perhatian. Menunjukkan adanya kedekatan, adanya closeness dengan Marta. Ia menunjukkan bahwa ia mengenal Marta. Poin saya yang pertama, untuk dapat memahami sebuah konflik, kita harus memahami dengan siapa kita berurusan. Discern whom we are dealing with. Sama seperti itu, mari coba kita lihat dan kita kenali siapa Marta dalam cerita ini. Di ayat yang ke-38, dimulai dengan cerita bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang mengunjungi sebuah desa, sebuah kampung, dan kemudian Marta menerima Yesus. Kalau kita gali lebih lanjut, menerima ini memiliki arti bukan hanya menerima, tapi juga menyambut dan mempersiapkan jamuan bagi tamu-tamunya. Jadi Marta menyambut Tuhan Yesus sebagai tamu agung, tamu kehormatan di dalam rumahnya. Dan rumah milik Marta berarti bahwa Marta ini berstatus kepala keluarga. Bisa jadi dia seorang janda, di mana rumah milik suaminya sekarang dimiliki oleh dirinya. Bisa jadi dia adalah saudari tertua dari Maria dan Lazarus. Tapi apapun itu menunjukkan bahwa status Marta adalah tuan rumah dari rumah tangga di mana Yesus hadir sebagai tamu ini. Dan tugas seorang tuan rumah adalah memberikan undangan. Maaf, itu adalah hak dari tuan rumah. Kalau dia bukan tuan rumah, dia tidak bisa memberikan undangan tersebut. Dan tugasnya ia menyambut dan melayani para tamu, ia pun bertugas untuk menyediakan makanan bagi tamunya. Ibarat saudara mengundang
teman-teman saudara untuk hadir di dalam rumah saudara. Yang pasti saudara akan menyambut mereka kan? Akan menyambut mereka, akan melayani mereka, dan akan mempersiapkan makanan kalau saudara mau. Dan itu yang dilakukan oleh seorang tuan rumah. Dan bukan hanya itu, secara tradisi orang Yahudi, mempersiapkan makanan bagi tamu adalah tugas seorang tuan rumah dan juga tugas seorang wanita pada zaman itu. Dan di ayat ke-39, sebaliknya, kita justru menemukan Maria, seorang wanita juga pada masa itu, bukannya bantu-bantu mempersiapkan makanan, bukannya bantu melayani, tapi justru malah duduk mendengarkan seminar apologetika Tuhan Yesus. Tentu salah secara tradisi. Jadi harusnya 1-0 untuk Marta. Dan di saat itu, pada masa itu juga, wanita dilarang untuk belajar hukum Taurat. Wanita dilarang untuk belajar firman Tuhan. Jadi 2-0 untuk Marta. Jadi Marta ternyata bukan sumber konflik. Ternyata Marta bukan antagonis seperti yang seringkali digambarkan kepada kita. Dan saya bersyukur karena Tuhan Yesus meresponi konflik ini dengan sangat-sangat bijaksana. Ia tidak emosi, ia tidak naik darah dalam menghadapi ketidaksopanan Marta yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ia tidak lupa dengan peran Marta. Ia tidak lupa dengan motivasi Marta bahwa sebenarnya Marta mencoba untuk mempersembahkan yang terbaik bagi tamu-tamunya. Bagaimanapun juga kalau kita baca di Alkitab di ayat-ayat yang lain, kita tahu bahwa Marta, Maria, dan Lazarus adalah orang-orang yang dekat dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal Marta dan dia menegurnya secara lembut. Sama seperti itu, apapun konflik kita, sebelum kita terburu-buru menghadapinya, mari coba kita ambil waktu tenang untuk memahami dengan siapa kita berurusan. Kalau dalam penilaian kita menyimpulkan bahwa orang-orang yang sedang kita hadapi ini adalah orang-orang yang asing. Mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk membangun hubungan dengan mereka lebih lanjut. Tapi kalau memang tidak ada opsi untuk mengenal mereka lebih lanjut, maka saran saya adalah untuk tidak meladeni konflik tersebut. Misalnya seperti komentar-komentar pedas di internet. Ketika saya SMA dan saya kuliah, saya masih ingat bahwa saya menghabiskan waktu berjam-jam reply komen pedas yang ditujukan kepada saya. Entah habis main game, entah di Instagram, entah di blognya saya. Ada komentar-komentar pedas, saya nggak terima dan saya balas satu persatu. Dan semakin saya balas, semakin saya meladeni konflik ini, semakin saya terkuras emosinya. Sumber daya yang saya miliki, perasaan, perhatian saya semakin terkuras. Sampai-sampai saya nggak lagi sanggup menghadapi konflik yang seharusnya saya selesaikan di dunia nyata saya. Dan sebaliknya, kalau kita berkonflik dengan orang-orang terdekat kita, di keluarga kita, rekan pelayanan, orang tua kita, pasangan kita, anak, saudara, siapapun itu. Kalau mereka adalah orang-orang terdekat kita, maka kita harus ingat kembali untuk memahami dengan siapa kita berurusan. Karena seringkali yang saya temukan bahwa dalam konflik dengan orang-orang terdekat kita, justru kita seringkali saling menyerang dan saling menjatuhkan. Seolah-olah mereka adalah musuh yang harus kita kalahkan. Dalam konflik, kita bisa jadi tersinggung. Bisa jadi kita tidak setuju dengan apa yang mereka katakan. Kemudian kita mulai menyusun strategi demi strategi untuk membantah argumentasi-argumentasi mereka. Kita mulai menyusun strategi-strategi untuk oke, kalau dia ngomong A saya harus ngomong B. Kalau dia ngomong B saya harus katakan C. Semuanya itu muncul dalam pikirannya kita. Dan parahnya lagi ketika strategi-strategi ini berlangsung dan mempengaruhi hubungan pribadi kita dengan mereka. Sangat tidak sehat. Dan itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik. Makanya kita percaya bahwa dalam pelayanan penmuritan, discipleship is a relationship.
permuritan adalah sebuah hubungan. Mari kita ingat kembali bahwa dalam satu keluarga, dalam satu pelayanan, dalam satu tim, kita punya satu tujuan yang sama untuk saling membangun. Ketika kita sadar kita punya tujuan yang sama, maka kita pun harus belajar untuk percaya bahwa lawan bicara kita, lawan konflik kita juga punya maksud yang baik. Mereka bukanlah musuh yang harus kita kalahkan. Dengan demikian kita pun bisa mengadakan dialog yang saling membangun dan saling menghormati. Kembali ke ayat tadi, setelah kita mengerti siapa Marta, apa perannya dan apa motivasi di balik semua kesibukannya, maka kita jadi mengerti kenapa di ayat ke-40 dia sampai overburdened. Dia sampai berbeban dengan berlebihan, perispau. Yang ditulis dalam imperfect tense yang artinya sudah terjadi berulang-ulang kali. Dan di dalam ayat ke-41 Yesus mengutarakan apa yang terjadi di dalam diri Marta dengan akurat. Setelah dia berkata, Marta, Marta, ia berkata, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yesus menegur Marta karena ia telah khawatir dan menyusahkan dirinya. Khawatir, merimnau, yang artinya khawatir secara berlebihan. Jadi bisa kita lihat bahwa awalnya Marta memiliki motivasi yang baik untuk menjadi tuan rumah yang bertanggung jawab. Menjadi tuan rumah yang mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi tamu-tamunya. Tapi kemudian dalam pelayanannya ini dia mulai khawatir dengan berlebihan. Dia mulai keteteran. Dia mulai tidak sanggup menghadapi semua beban yang harus dia kelola ini. Kemudian dia mulai merimnau. Dia mulai khawatir. Dia mulai memikirkan apakah makanan ini akan sesuai dengan seleranya Yesus. Apakah dia akan tepat waktu. Apakah pelayanan ini menyenangkan hati Yesus dan tamu-tamu lainnya. Apakah yang dia lakukan ini akan menjadi pelayanan yang begini dan begitu dan begini dan begitu. Sampai-sampai akhirnya dia menyusahkan diri. Torbazo yang punya arti bukan cuma teralihkan tapi juga dibingungkan dengan suara atau kebisingan yang sangat-sangat keras. Seperti orang yang sedang ribut di mana-mana. Torbazo. Dan di dalam pelayanan kita, dalam kesibukan kita, bisa jadi kita mengalami hal yang sama. Dengan begitu banyak beban kita, dengan banyak kekhawatiran kita berada di posisi kita bingung. Isi kepala kita sangat-sangat berisik, sangat-sangat ribut. Sampai-sampai kita tidak tahu lagi mana yang harus kita lakukan. Tidak heran maka Marta menjadi frustrasi. Sampai-sampai ia lupa tentang tata krama kepada Tuhan Yesus yang adalah tamunya sendiri. Kita nggak membenarkan ketidaksopanannya Marta. Kita tidak membenarkan bahwa dia melontarkan kata-kata yang pedas kepada Tuhan Yesus ataupun kepada Maria. Tapi kita jadi mengerti kenapa dia seperti itu. Dan akhirnya kita melihat bahwa Marta pun sang sumber konflik itu juga membutuhkan bantuan atas konflik yang sedang dihadapinya. Yesus kemudian melanjutkan dalam ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Poin saya yang kedua, untuk dapat memahami sebuah konflik, maka kita perlu memahami apa masalah yang sebenarnya. Discern what the real problem is. Sama seperti prinsip Eisenhower yang tadi sudah kita lihat. Dalam menghadapi masalah kita perlu mendefinisikan skala prioritas dari konflik yang kita hadapi. Mana yang lebih mendesak dan mana yang lebih penting. Dan dalam pengajaran Yesus, selalu ia menekankan tentang pentingnya memperhatikan dan mengasihi dirinya. Yesus dalam semua ajarannya selalu menekankan kepada hal itu menjadi hal yang terpenting. Perhatian dan kasih kepada dirinya. Dan apa yang dilakukan Maria? Kalau kita lihat tadi Marta sibuk sana sini.
apa yang dilakukan oleh Maria. Apakah Maria menjadi orang yang malas hanya duduk di bawah kaki Yesus? Tidak. Ternyata Maria fokus mendengarkan Yesus. Dengan kata lain, di saat itu Maria telah memilih sesuai dengan prioritas yang tepat. Dan inilah yang gagal dilakukan oleh Marta. Marta menaruh pelayanan yang awalnya bagus ini, awalnya baik ini, melebihi penyembahan dan perhatiannya kepada Yesus. Dengan kata lain, masalah sebenarnya adalah prioritas untuk lebih mengasihi Yesus lebih daripada apapun. Itu masalah utamanya. Bukan karena Marta tidak sopan, bukan karena Marta ini memang kurang ajar dari sananya. Masalahnya adalah mengenai prioritas. Itu sebabnya Yesus menyelaraskan kembali prioritas mereka dalam ayat 41 dan 42 ini. Solusi dari Yesus, Yesus menghadirkan sebuah harmoni, sebuah solusi. Harmony between Mary's worship and Martha's work. Yesus tidak meniadakan salah satunya. Dia mengatakan bahwa pelayanan Marta ini baik, tapi butuh harmoni dari penyembahan Maria dan juga pelayanan Marta. Tuhan Yesus mengerti apa masalah yang sebenarnya dan ia menegur Marta agar Marta dapat mengatur prioritasnya kembali. Dalam menghadapi konflik, Yesus mencerminkan apa yang ditulis dalam Amsal yang tadi kita baca. Amsal pasal 19 ayat 11. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Ia tidak reaktif hanya karena Marta tidak sopan kepada dirinya. Dibutuhkan sebuah penguasaan diri untuk menahan dan mengelola emosi seperti itu. Dalam hubungan saya dengan istri saya, kami percaya bahwa komunikasi kami cukup baik dalam standar kami sendiri. Di mana kami menyediakan waktu dan platform untuk berdialog secara sehat. Saling memberikan masukan, saling mengutarakan kebutuhan-kebutuhan. Misalnya saya memiliki kebutuhan untuk menyendiri atau me time. Sementara Angel tidak mengenal kata me time. Bagi dia semua waktu adalah our time. Setiap ada waktu kosong, habiskan bersama-sama dengan saya. Shocking, tapi itu yang sudah terjadi. Jadi ada satu hari, nggak saya lanjutkan, takut. Ada satu hari di mana setelah kami seharian penuh dengan agenda-agenda saya dan Angel, hari yang sangat produktif, hari yang sangat full, kami pulang rumah jam 11 malam. Jadi ketika saya sampai ke kamar, mode saya langsung mode me time, mode menyendiri. Tanpa menyadari bahwa saya sudah masuk ke dalam zona nyaman saya, masuk ke dalam zona me time saya, Angel dengan baiknya mengajak saya diskusi hal-hal yang penting. Beberapa kali. Udah dikasih kode sebenarnya dengan muka saya yang kurang bersemangat gitu. Tapi dia masih bersemangat. Ayo kita bahas. Wanita. Anyway, maaf saya hilang nih. Soalnya istri saya ngeliatin dari bawah. Oke, jadi diskusi yang dia minta untuk kami bahas ini ternyata bersinggungan dengan topik-topik yang menurut saya sensitif secara pribadi. Yang menyebabkan otak dan hati saya mulai terusik. Saking terusiknya, saya pindah ke meja kami, meja di mana saya laptopan untuk menenangkan diri. Dan setelah 3 jam, ternyata tidak membuahkan hasil. Karena kepala saya terus torbazo, hati saya panas, kayak gitu. Dan kalau saya bisa bilang, selama 3 jam ini pikiran-pikiran saya berisikan pikiran-pikiran negatif tentang istri saya sendiri. Saya bertanya, kok bisa dia mikir seperti itu ya? Dia nggak sadar ya, ini udah malam. Kok bisa dia ngajak meeting jam segini? Dia nggak tahu jam 11 itu waktunya tidur. Kok dia nggak bijak? Kok dia ya tidak bijak, tidak pintar kayak gitu. Dan pikiran saya ini tidak ada yang ke arah yang konstruktif. Karena saya sadar bahwa kondisi seperti ini sangat tidak kondusif dan juga tidak urgent, maka kami memutuskan untuk membahas konflik ini, membahas
permasalahan ini pagi harinya. Setelah bangun, setelah saya bisa berpikir lebih jernih dan saya lebih pintar sedikit, saya mencoba mengingatkan diri saya kembali. Sebenarnya Angel ini orang yang seperti apa? Motivasinya apa sih dia melakukan itu? Karena saya juga yakin bahwa sebagai istri, dia tidak pernah bermaksud untuk membuat saya marah secara sengaja. Dia istri saya. Dan kemudian saya mencoba untuk mengerti sebenarnya apa permasalahan yang membuat otak dan hati saya ini terusik melalui dialog yang kami lakukan. Dan inti permasalahannya yang telah kami temukan melalui dialog ini cukup simpel. Ternyata masalahnya adalah timing. Sesimpel itu. Karena kami tahu permasalahannya adalah timing, maka solusinya juga lumayan simpel. Yaitu untuk saya, ketika saya masuk ke dalam mode me time, maka saya harus mengabari Angel. Dan Angel punya komitmen bahwa ketika saya masuk ke dalam dunia saya sendiri atau me time, dia tidak akan mengajak saya diskusi hal-hal yang sensitif. Dengan kata lain, konflik kami diselesaikan dengan adanya proses discernment. Dan hari ini kita belajar untuk memahami dan menyelesaikan konflik, kita perlu memahami atau menilai konflik kita. Discern our conflict. Yang pertama dengan memahami orang yang berurusan dengan kita. Dan yang kedua memahami apa masalah yang sebenarnya. Melalui framework ini saya yakin bahwa kita bisa mengatasi konflik dengan lebih efektif dan lebih bijaksana. Tapi lebih daripada itu, sama seperti Tuhan Yesus mengingatkan kepada Marta dan Maria bahwa bagian yang terbaik adalah untuk mengasihi dirinya dan firman-Nya. Yesus pun menunjukkan kepada kita mana yang sebenarnya penting dan tidak penting. Ketika kita menyesuaikan hati kita kepada hatinya Tuhan. Karena yang namanya penilaian yang sejati terjadi hanya ketika hati kita selaras dengan hatinya Tuhan. Baru kita bisa bilang mana yang penting untuk hidup kita dan mana yang tidak penting untuk kehidupan kita. Dan ini sangat-sangat krusial bagi kita yang seringkali hidup seperti Marta. Seringkali kita tahu tugasnya kita. Kita memulai dengan motivasi yang sangat-sangat baik. Kita mengerjakan sesuatu, kita melayani dengan segenap hati, jiwa, raga kita. Dan satu hari pasti terjadi di mana prioritas kita mulai teralihkan. Fokus kita yang seharusnya kepada Yesus, kita fokuskan kepada hal-hal yang lain. Fokus kita mungkin kita arahkan kepada pelayanan dan pekerjaan kita. Dan itu sebabnya hidup kita mulai dipenuhi dengan beban. Beban pikiran, beban pelayanan, beban akan masa depan. Beban-beban yang lain. Kita mulai khawatir, kita mulai gelisah. Harusnya kita tahu bahwa yang terpenting adalah love God and love people. People is our mission kalau kata gereja IFGF. Tapi bukannya dipenuhi damai, hidup kita malah penuh dengan konflik satu sama lain. Sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Dan berita baiknya adalah Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita untuk menolong kita discern our conflict. Ia hadir untuk membantu kita mengatur ulang prioritas kehidupan kita. Ada undangan bagi saudara dan saya yang hidupnya seperti Marta. Ada kesempatan yang kedua di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat tadi bahwa Marta ditegur oleh Tuhan Yesus. Kemudian Marta diselaraskan kembali prioritasnya oleh Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 2. Di kejadian yang lain, setelah kejadian makan bersama ini, kemudian ada kejadian di mana Lazarus mati dan dibangkitkan. Dan Yesus mendapatkan kesempatan untuk makan bersama Maria dan Marta lagi. Di ayat yang kedua, dituliskan bahwa di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Dan kali ini tidak dituliskan bahwa dia melayani dengan prioritas yang salah. Tidak ditulis bahwa Marta kali ini melayani dan ditegur oleh Tuhan Yesus. Karena saya percaya bahwa perjumpaan
dan kasih Tuhan yang dialami saat Marta bertemu dengan Tuhan Yesus, itu yang mengubahkan dia sehingga dia boleh tetap mengeluarkan excellence-nya dia, tapi dengan fokus dan prioritas yang tepat. Jadi kalau hari ini dalam menghadapi konflik kita masih nggak tahu prioritasnya kita. Seringkali kita salah mengatur prioritas, seringkali kita gagal paham tentang isi hatinya Tuhan. Ini yang mau Tuhan Yesus tawarkan kepada kita, supaya kita memiliki pembedaan, penilaian yang sejati. True discernment requires our deepest desires to align with God's desire. Mari kita semua bangkit berdiri. Kalau firman ini berbicara kepada Anda, kepada saudara-saudara di tempat ini maupun yang online, izinkan Tuhan Yesus menjamah dan mengubahkan kita. Dalam setiap konflik demi konflik yang kita hadapi, dengan orang-orang yang tidak kita kenal, dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita. Izinkan Tuhan membawa damai yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita. Izinkan Tuhan mengaruniakan discernment yang sejati. Karena tidak perlu kita hidup forbazo, bingung, teralihkan dengan suara-suara bising yang muncul dari sekitar kita atau bahkan dari dalam hati kita, di dalam diri kita. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memberikan kelegaan bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami arahkan hati kami. Engkau yang tahu konflik demi konflik, permasalahan demi permasalahan yang harus kami hadapi. Kami izinkan Engkau Tuhan untuk Engkau sendiri yang menjamah hati kami. Engkau sendiri mengubahkan hati kami. Engkau Allah Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Ajarkan kepada kami Tuhan sebuah penguasaan diri untuk kami mau memahami orang-orang di sekitar kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan-Mu untuk memahami masalah yang sebenarnya. Dan terlebih daripada itu semua Tuhan, anugerahkan kepada kami kerinduan hati-Mu untuk menghadirkan kasih dimanapun kami berada. Untuk membangun sesama kami melalui setiap konflik yang kami hadapi. Dan kami nyatakan Tuhan bahwa kami tidak mampu. Kami bisa gagal Tuhan. Namun kasih-Mu Tuhan yang akan selalu memampukan kami sehingga kami dapat discern our conflict. Kasih-Mu yang akan memampukan kami dan memberikan kami kedamaian di tengah-tengah konflik terberat sekalipun. Allah Roh Kudus, beracaralah di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita angkat hati kita mau terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Mari semua yang percaya dan menerima berkat ini kita katakan, amin. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati.